نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama. Kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap keberadaan kita di tempat ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Salawat dan salam Allah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di masjid ini kita membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah atau Sahih Adab-Adab Islam, yang mana ini adalah pertemuan pertama setelah libur panjang Ramadan, kemudian di masjid ini setelah Syawal baru ini kita mulai lagi. Kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas perkara yang berkaitan tentang adabun naum atau adab-adab yang berkaitan dengan tidur. Setelah kita bahas beberapa adab yang berkaitan dengan tidur, bagaimana kita bisa menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya dari istirahat kita. Telah kita bahas diantaranya keutamaan berwudu sebelum tidur, kemudian bagaimana posisi tidur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana posisi yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga diantara adab-adab yang sepatutnya dilakukan seorang muslim sebelum tidurnya dengan membersihkan tempat tidurnya 3 kali dan macam-macam sudah kita bahas. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan adab-adab tersebut, namun lebih spesifik yang berkaitan tentang zikir-zikir yang dibaca sebelum dan sesudah tidur. Zikir-zikir atau doa-doa apa saja yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada saat sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir ini adalah amalan yang luar biasa. Itu makanya di dalam Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita setiap aktivitas itu ada zikirnya. Pada saat ingin makan, seseorang dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Pada saat ingin memakai pakaian, ada zikir yang dianjurkan dan doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ingin keluar rumah, tatkala dia masuk rumah, tatkala dia naik kendaraan, tatkala dia masuk masjid. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu semua kepada kita? Kata para ulama, tidak lain tidak bukan karena agar kita selalu bergantung dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Jadi dalam setiap aktivitas kita itu kita terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara manfaat zikir tadi. Salah satunya adalah zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kenapa dianjurkan?
untuk mengucapkan bacaan atau zikir atau doa sebelum tidur? Kata para ulama, agar kita dijauhkan dari gangguan syaitan dalam tidur tadi. Supaya kita dijauhkan dari gangguan syaitan dalam tidur. Karena kalau syaitan sudah masuk dalam tidur kita, maka tidur kita itu tidak akan berkualitas. Istirahat kita tidak akan berkualitas dan malah akan mendatangkan madarat yang sangat banyak. Entah mimpi buruk, entah apapun macam gangguannya. Sering kita mendengar rancak ketindihan dan lain-lain. Itu adalah cara bentuk gangguan syaitan. Cara menghilangkannya seperti apa? Dengan mengajarkan atau dengan mempraktekkan adab-adab yang diperintahkan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Itu makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, "Man ittaja'a madji'an lam yadhkurillahi ta'ala fihi illa kana 'alaihi tiratan yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, yakni dia hendak istirahat, namun dia tidak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum tidurnya, maka akan menjadi kerugian baginya kelak di hari kiamat. Kerugian baginya kelak di hari kiamat. Nah, ini di antara pentingnya berzikir kepada Allah dan mengucapkan doa-doa sebelum dia tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui, zikir atau doa yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan yang datang kepada kita dengan hadis-hadis yang sahih, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidurnya itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Kurang lebih hampir 20 bacaan. Entah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih ada hampir 20 hadis yang sahih yang datang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW biasanya sebelum tidur beliau membaca ini, beliau sebelum tidur membaca zikir ini, beliau sebelum tidur membaca surah ini, dan ini akan kita bahas satu-satu. Nah kemudian Ustaz, apakah zikir-zikir ini harus dibaca semuanya sebelum tidur? Atau dianjurkan untuk dibaca semuanya sebelum tidur? Bagi yang mampu membaca semuanya sebelum tidur, maka itu lebih baik. Nangkawa yang mampu. Kalau tidak mampu dibaca semuanya, minimal baca salah satunya. Minimal baca salah satunya. Karena memang banyak banget. Banyak banget. Makanya kata para ulama, kalau kita bisa mendatangkan atau membaca zikir ini sebelum tidur, itu maka keutamaan atau fadilat yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna al-ahadith fi hadha al-bab kathirah, bahwasanya hadis yang menunjukkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau tidur itu sangat banyak. Wa fima dzakarnahu kifayatun liman wuffiqa lil 'amali bihi. Akan tetapi yang akan kami sebutkan, kata beliau, ini menurut kami sudah cukup bagi siapa yang ingin mengamalkannya. Bagi siapa yang ingin mengamalkannya. Wa inna ma hadzafna ma zada 'alaihi khaufan minal malali 'ala talibihi. Kami, kata beliau, yakni beliau menuliskan ini dalam kitab beliau Al-Adhkar, sengaja kata beliau kami tidak sebutkan semua zikir yang datang dari Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau baca sebelum tidur, sengaja semuanya tidak kami sebutkan. Kami takut kalau nang membacanya ini jadi bosan. Kami takut kalau nang membacanya jadi bosan. Ini mata raih tahan membaca zikir terus kada tuntung-tuntung. Maka beliau hapus semuanya yang secukupnya saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma al-aula ay ya'ti al-insan bi jami'il madhkur fi hadzal bab." Akan tetapi yang lebih utama, kalau dia mampu, dia baca semuanya sebelum tidurnya. Fa in lam yatamakkan iqtasara ala ma yaqdiru alaihi min ahammi. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia cukupkan untuk membaca yang paling penting di antara semua zikir tersebut. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Karena zikir-zikir sebelum tidur ini tidak datang dalam satu hadis. Maksudnya tidak datang dalam satu hadis. Kita tidak mendapati bahwasannya zikir-zikir nanti akan kita sebutkan ini datang Nabi sebelum tidur membaca ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, sampai terkumpul 20 doa atau 20 zikir. Akan tetapi sahabat satu meriwayatkan ini dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain meriwayatkan ini dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain lagi meriwayatkan ini dari Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkanlah hadis-hadis ini oleh para ulama, terkumpullah jadi zikir sebelum tidur. Nah seperti itu pula zikir pagi dan petang.
Zikir dan pagi dan petang itu kata para ulama, kalau kita kadang mampu membaca semuaan, jangan ditinggalkan semuaan. Terkadang kita sebelum ingin mengamalkan zikir pagi petang, tapi sok dulu, banyaknya buku zikir pagi petang mungkin ada 16 atau 17 zikir. Dibaca seberataan, inilah pagi lawan sore kada sampat misalnya. Mungkin ada yang merasa kebanyakan membaca zikir tersebut. Maka kata para ulama, kalau kada mampu membaca semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Baca yang penting-penting, baca sayyidul istighfar, baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai' dan seterusnya. Baca ayat kursinya saja. Tatkala seorang mencukupkan sudah ini aja gitu, baca itu saja sudah. Tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan ditinggalkan sama sekali. Karena para sahabat itu meriwayatkan banyak. Datang dari sahabat ini bawa hadis ini, datang dari sahabat ini bawa zikir yang ini, dari sahabat lain bawa zikir ini. Para ulama mengumpulkan inilah yang datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi mencontohkan atau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk dibaca pada pagi hari dan sore hari. Nah begitu pula pada saat zikir sebelum tidur. Nah zikir yang pertama atau bacaan yang pertama yang dibaca sebelum tidur, dan ini yang paling penting adalah ayat kursi. Ayat kursi penting, jangan sampai ditinggalkan. Karena memang hadisnya sangat jelas. Biasanya orang yang kadang ingat membaca ayat kursi sebelum tidurnya, syaitan itu gampang sekali masuk dalam tidurnya. Entah digoda dengan mimpi yang buruk, atau subuhnya kesiangan. Bisa jadi. Makanya tatkala Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seseorang yang subuh kada bangun kesiangan, apa kata Nabi? Dzaka syaitan bala fi udhuni. Itu karena syaitan mengamihi telinganya. Melihatlah pian kamihnya syaitan gitu. Kita kada melihat. Tapi itu memang seperti itu. Sehingga orang terlambat, teranjak untuk salat subuh dan lain sebagainya. Maka tatkala dia berlindung dari syaitan, di antaranya dengan membaca ayat kursi, maka insya Allah dia akan terjaga dari keburukan-keburukan tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Ya, banyak baju saudara. Panas. Oh panas. Kembung kena baru. Menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba ada yang datang. Faja'ani atin, kata Abu Hurairah. Ada yang mendatangi. Tiba-tiba orang ini mengambil harta zakat tadi di hadapan Abu Hurairah. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian orang ini mengatakan, Inna li hajah, ashfiq alayya, kasihanilah aku ini orang miskin. Aku memerlukan makanan ini. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Esoknya Nabi Muhammad SAW langsung tahu, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kada bertakut, tapi tahu apa yang terjadi dengan Abu Hurairah tadi malam. Apa yang terjadi dengan tahananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, syakali hajatan wa iyalan, fakallaitu sabilahu. Dia mengeluhkan, dia memerlukan sesuatu ya wahai Rasulullah. Dia mengeluhkan kepadaku, dia miskin. Maka aku lepaskan dia. Amma innahu say'ud, kata Nabi Muhammad SAW, malam ini ia datang pulang. Keesokan harinya, malamnya dijaga oleh Abu Hurairah dan benar datang lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah orang tadi yang mengambil makanan tadi. Kemudian orang ini mengeluhkan hal yang sama. Kasihani aku miskin, aku perlu dan lain sebagainya. Jadi lepaskannya nih Abu Hurairah. Ada penyamanan, ada pemurunan lawan orang. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Esoknya ditakuni lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak apa tawaran ikam tadi malam, wahai Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, ini kembali memelas lawan ulun. Maka ulun kesian, ulun lepas lagi. Kata Nabi Muhammad SAW yang ketiga kalinya, amma innahu say'ud. Sungguh orang tadi akan kembali lagi. Dia sudah berdusta kepadamu. Maka kata Abu Hurairah, aku tahu bahwasanya ini yang ketiga kali. Orang ini pasti akan datang dan aku tidak akan melepaskannya. Dan benar dia datang lagi. Tatkala ditangkap oleh Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah. Kesempatan kali ini, wahai Abu Hurairah, aku akan bawa engkau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata aku lepaskan lagi kamu. Sekalinya orang tadi mengeluh lagi. Ujar orang tadi, awa tada'uni, atau engkau lepaskan aku, wa u'allimuka kalimat yanfa'aka Allahu biha. Atau engkau lepaskan aku dan aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang insya Allah akan bermanfaat untukmu.
Ini Abu Hurairah orang yang semangat dalam mencari ilmu. Semangat. Wah, ini ada kalimat yang bermanfaat yang akan diajarkan oleh orang ini. Apa itu? Sudah, lepaskan. Ajarkan aku kalimat tadi. Apa yang kau janjikan? Kata orang tadi, mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi." Amun ikam hendak guring, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Kenapa? Li'annahu lan yazalu 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabaka asy-syaitan hatta tusbih. Karena kalau engkau membaca ayat kursi, Allah senantiasa sebelum engkau tidur, Allah akan senantiasa selalu menjagamu dan syaitan tidak ada yang mendekat kepadamu sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Allah akan menjagamu, syaitan tidak ada yang mendekat kepadamu sampai pagi hari. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan lagi, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana tawananmu tadi malam?" "Wahai Rasulullah, aku lepaskan dia. Tapi dia mengajarkan beberapa kalimat kepadaku." Apa yang dia katakan, wahai Abu Hurairah? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata dia, "Wahai Rasulullah, kalau aku ingin tidur, baca ayat kursi. Kalau aku baca itu, Allah akan menjagaku dan syaitan tidak ada yang mendekat kepadaku sampai di pagi hari." Kata Nabi Muhammad SAW, "Sadaqaka wa huwa kadhub." Orang itu sudah berkata jujur kepadamu, tapi dia itu adalah tukang dusta. Tapi pada kali itu dia berkata jujur, tapi hakikatnya dia adalah raja dusta. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai Abu Hurairah, ata'rif man asiruka mundhu 3 layalin?" Tahukah engkau siapa tawananmu ini selama 3 malam ini yang mendatangimu? Tidak tahu, wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan. Syaitan langsung yang mengajarkan kepada Abu Hurairah. Akan tetapi dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi syaitannya mengajarkan kelemahannya seorang. Mengajarkan kalau kita baca itu, syaitan tidak ada yang mendekat kepadamu sampai pagi hari. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah zikir yang paling penting di antara semua zikir tidur. Ayat kursi. Jangan sampai kada ingat. Ini yang pertama. Kemudian di antara zikir yang dianjurkan juga untuk dibaca sebelum tidur adalah surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. 3 surat ini dibaca sebelum tidur sambil mengepalkan tangannya. Kemudian dia membaca 3 surat tadi, kemudian dia melakukan nafas. Nafas itu meludah dengan mengeluarkan udara dengan sedikit cairan ludah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk. Ada an-nafkhu. An-nafkhu itu tiupan saja, hanya udara yang keluar tanpa ada ludahnya. Yang kedua ada an-nafthu, pakai fa. Maka ini adalah hawa atau udara yang keluar dengan sedikit cairan. Nah, ini yang diperintahkan tadi. Dan yang ketiga ada tafal. Tafal itu udara lawan cairan yang banyak, ini beludah. Jangan sampai beludah di tangan pian, jangan. Tapi sedikit saja. Sedikit saja. Tatkala seorang membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian lakukan nafas tadi 3 kali. Kemudian dia usapkan ke seluruh badannya, ke wajahnya, dan apa yang dia mampu untuk dia jangkau ke seluruh badannya. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Apa dalilnya? Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi SAW idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Adalah Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau hendak tidur menuju tempat tidurnya, maka setiap malam, nah ini ditegaskan lagi oleh Aisyah, setiap malam Nabi menggawi ini. Setiap malam Nabi menggawi ini sebelum guring. Jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua tangannya seperti ini. Thumma faqara'a fihima, kemudian Nabi membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Thumma nafath. Kemudian Nabi meludah sedikit tadi ke arah tangannya. Kemudian kata Aisyah, "Thumma yamsahu bihi ma mastata'a min jasadi."
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusapkan tadi apa yang sudah beliau ludahkan dari mulut beliau setelah beliau membaca ayat-ayat Al-Quran tadi. Yani untuk apa itu? Untuk mencari keberkahan dari bacaan Al-Quran tadi. Beliau usapkan ke seluruh anggota badan beliau apa yang beliau mampu jangkau dengan tangan beliau. Ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Beliau usapkan ke kepala, ke wajah, dan apa yang beliau bisa sentuh dari tubuh beliau. Dan beliau lakukan itu sebanyak tiga kali. Beliau lakukan itu sebanyak tiga kali. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap malam. Dikumpulkan tangan seperti ini, kemudian membaca 3 qulnya kita. Setelah membaca itu meludah sedikit, baru usapkan 1 kali, 2 kali, begitu lagi, usapkan lagi, 3 kali, begitu lagi, usapkan lagi. Dan Nabi lakukan itu setiap malam. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini namanya ruqyah. Ini ruqyah. Ini Nabi sedang meruqyah dirinya sendiri. Jadi kita tahu di antara keutamaan atau fungsi ruqyah adalah menjaga diri kita dari berbagai macam gangguan syaitan. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ditinggalkan semampu kita. Dan bukan hanya pada saat sebelum tidur Nabi melakukan ini. Yani meruqyah diri sendiri dengan 3 qul tadi. Kata Aisyah, pada saat Nabi sakit pun beliau lakukan ini. Nabi amun merasakan sakit di badan beliau, kata Aisyah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidzah wa masa'a anhu bi yadihi. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau merasakan sakit, maka beliau mengepalkan tangannya seperti ini, membaca 3 qul tadi, kemudian beliau melakukan nafath tadi, meludah sedikit dan mengusapkan ke seluruh badan beliau. Nah ini diantara bentuk pengobatan syar'i. Pengobatan syar'i, dan ini perlu kita perhatikan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk diperhatikan. Tatkala seseorang merasakan sakit, hendaklah yang pertama kali dia lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah mencari paracetamol, bukan mencari bodrek, bukan mencari macam-macam obat-obatan. Tapi yang pertama kali dia lakukan, hendaklah dia meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia meminta kesembuhan kepada Allah, lakukan sebab setelahnya, minum obat dan lain-lain. Nah ini penting untuk dipraktekkan. Kenapa demikian? Karena biasanya orang amat sudah sakit sedikit, langsung bingung, dokter manalah nih, aku bawa kemana nih lah, sakit nih, bingung mencari dokter. Padahal harusnya apa? Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan tadi sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Usap ke seluruh badan. Itu diantara bentuk pengobatan yang syar'i. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta kesembuhan. Bukan mencari obat terlebih dahulu, mencari dokter terlebih dahulu, mencari ini, mencari itu, tidak. Ini setelahnya. Ini setelahnya. Maka, dan ini sebenarnya dalam setiap masalah kita. Dalam setiap masalah kita, hendaklah yang pertama kali kita tuju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya baru cari solusi yang lain. Sebagian orang terkadang kalau mendapatkan sebuah masalah, bingung, kemanalah ulun bekisah ini? Bekisah dulu kepada Allah. Minta solusi kepada Allah. Baru setelahnya mungkin ingin mencari, siapa yang paham masalah ini, dicari. Tapi yang pertama kali dia lakukan, minta solusi, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sepelekan perkara doa. Karena doa ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah senjata orang beriman. Ini doa. Jangan ke lain-lain dahulu. Dan ini adalah solusi yang paling ampuh. Solusi yang paling ampuh. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi mengajarkan doa lain tatkala sakit, dan layak kita coba. Dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Muslim dari Abu Abdullah Utsman bin Abil As, bahwasanya dia mengeluhkan kepada Nabi Muhammad SAW sakit yang pernah ia rasakan. Dia merasakan sakit yang ia rasakan dalam tubuhnya. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini kita amalkan kalau kita merasakan sakit, entah di kepala, atau di perut, atau di mana saja. Lakukan ini. Kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mengeluhkan penyakitnya tadi kepada Nabi, "Ba'yadaka 'ala alladhi ta'lamu min jasadika." Wahai
Utsman, letakkan tanganmu, kata Nabi Muhammad SAW, pada anggota badan yang engkau rasakan di situ ada sakitnya. Letakkan tanganmu pada anggota badan yang engkau rasakan sakit. Sakit di kepala, andak tangan di kepala. Sakit di parut, andak tangan di parut. Kemudian apa yang dibaca? Tsumma qul. Kemudian katakanlah dan ucapkanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahnya sebanyak tiga kali. Kemudian ucapkan, kata Nabi Muhammad SAW, A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dengan kemuliaannya dan dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Ini dibaca 7 kali. Ini pengobatan dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum minum paracetamol, sebelum minum simvastatin, lakukan ini dulu. Letakkan tanganmu, kata Nabi Muhammad SAW, di tempat yang kau rasakan sakitnya. Ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah sebanyak 3 kali, dan ucapkan juga setelahnya sebanyak 7 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Yang mau karena setelah pengajian bisa karena ulun tulisakan atau ulun catatakan di HP biar bisa baca. Itu dibaca 7 kali. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi zikir-zikir semacam tadi tidak hanya pada saat tidur Nabi Muhammad SAW membaca, tapi pada saat sakit pun Nabi Muhammad SAW membaca. Yani 3 qul tadi kemudian diusapkan ke seluruh badan. Ini zikir tidur yang kedua. Banyak zikir tidur, ini kita bahas satu-satu. Kemudian zikir tidur yang ketiga, sebelum tidur. Bacaan apa yang dibaca Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini kita sebutkan dulu yang dari Al-Quran. Baru dari zikir-zikir yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi ayat kursi. Kemudian yang kedua 3 qul. Yang ketiga surat Al-Kafirun. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Naufal, Iqra. Wahai Naufal, kata Nabi, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam. Wahai Naufal, baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah. Ini sebelum engkau tidur, baca dulu qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha. Setelah selesai baru tidur. Setelah selesai baca Al-Kafirun baru tidur. Kenapa demikian? Fa innaha bara'atun minasy-syirk. Karena surah tersebut adalah berlepas dirinya seseorang dari yang namanya kesyirikan. Bentuk berlepas dirinya seseorang dari yang namanya kesyirikan. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibaca? Ini agak panjang. Tapi amun kawa dilakukan, amun kada kawa ya sudah. Baca yang penting saja. Yakni membaca surah Tabarak. Surah Al-Mulk. Panjang saja. Ya semampunya pian. Ini ulun hanya menyebutkan saja. Mau diamalkan silahkan, mau tidak silahkan. Ya semampunya kita. Surah Al-Mulk. Dan tidak hanya Al-Mulk saja. Dan surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi Muhammad SAW dari Jabir, kana Rasulullah SAW la yanam hatta yaqra Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Dari Jabir bin Abdullah adalah Nabi Muhammad SAW, beliau tidaklah tidur sebelum beliau membaca surat Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Itu dibaca oleh Nabi Muhammad. Lihat, dari tadi Pak, ini riwayat ini berbagai macam sahabat yang meriwayatkan. Jabir meriwayatkan ini, Abu Hurairah meriwayatkan ini, Utsman bin Abil As meriwayatkan ini, Aisyah meriwayatkan ini. Jadi ini bentuknya, amun kawa kita kumpulkan berataan, alhamdulillah, amun kada kawa baca sebagiannya saja. Terlebih khusus disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW keutamaan surat membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kata Nabi Muhammad SAW yang merutinkan atau menjaga untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidurnya, maka ini akan menyelamatkannya dari azab kubur.
secara khusus, secara spesifik Nabi Muhammad SAW sebutkan. Kalau tadi kan disuruh membaca As-Sajdah lawan Al-Mulk. Tapi secara khusus Nabi Muhammad SAW sebutkan keutamaan surat Al-Mulk ini dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk kulla laylah. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, yakni tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 30 ayat jumlahnya. Setiap malam. Ini tidak harus sebelum tidur saja sebenarnya. Namun tatkala waktu malam dia sempatkan baca ini. Hendak mbah maghrib pian atau imbah isya atau sebelum tidur terserah. Tapi setiap malam dia baca ini. Kata Nabi Muhammad SAW, mana'ahu Allah Azza wa Jalla biha min adzabil qabr. Allah akan cegah dia tatkala dia membaca surat ini setiap malam, Allah akan cegah dia dari yang namanya azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'. Kami dahulu menyebut surat ini, yakni surat Tabarak ini di zaman Nabi Muhammad SAW kami sebut sebagai surat al-mani'ah. Al-mani'ah itu artinya penghalang. Maksudnya penghalang dari azab kubur. Wa inna fi kitabillahi azza wa jalla suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa'ta. Dan ini adalah termasuk surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bisa membaca ini setiap malam kata Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Tapi tadi ulun katakan ini panjang-panjang. Jadi yang hendak mengamalkan ini ya sudah kada harus. Mungkin setelah sholat isya pian hendak membaca ini silakan. Tapi setiap malam dia baca. Akan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari yang namanya azab kubur. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu amalan yang itu ringan namun ganjarannya luar biasa. Ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh melalui lisan Nabi Muhammad SAW, gawi amalan ini, ikam dapat ganjaran yang semacam ini. Dan banyak seperti itu. Bayangkan membaca Al-Mulk saja, Allah bebaskan kita dari azab kubur. Namun tadi karena ganjarannya juga ini berat, maka untuk merutinkan ini harus kuat. Untuk merutinkan ini, mungkin seseorang bisa terkadang ingat membaca semalam, 2 malam, seminggu masih kawal rutin. Cuma setelahnya kalau dia tidak istiqamah akan terlepas lagi dari sunnah tersebut. Maka semampunya dikerjakan. Kemudian yang terakhir ini maksudkan adalah yang zikir sebelum tidur dari Al-Quran yang terakhir. Ini setelahnya juga ada zikir dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dari ayat-ayat Al-Quran, yakni 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai habis. Ini disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca sebelum tidur. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ayatan min akhir surat Al-Baqarah. Ada 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca ini di malam harinya, lagi-lagi Nabi Muhammad SAW menyebutkan di malam hari. Jadi ini sebenarnya kada harus pas sebelum guring, kada. Selama masuk waktu malam, entah pian hendak imbah maghrib atau imbah isya, sesaat setelah isya, atau sebelum tidur, atau pian terbangun di malam hari pian baca, maka ini dicukupkan insya Allah. 2 ayat terakhir di akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya setiap malam, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Para ulama mengatakan apa yang dimaksudkan dari kalimat Allah akan cukupkan dia. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari segala macam bentuk mara bahaya. Sebagian lain mengatakan ini bentuknya umum, Allah akan cukupkan dia dari keamanannya, rizkinya, apapun itu, dengan membaca 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur yang dibaca dari Al-Quran ada 5 ini. Ayat kursi, 3 qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tadi Tabarak dan As-Sajdah, kemudian yang kelima
atau kita katakan keenam adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian dari hadis atau dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW juga banyak. Tambahi lagi Pak. Banyak banget sudah santai aja kada guring-guring ya Allah. Terserah pian. Jadi ini dipilihan. Ulun pun gak ada membaca semuanya. Terkadang ngantuk benar baca ayat kursi aja. Itu kada tahan lagi sudah mata. Amun ngantuk benar. Coba kalau lagi sempat, lagi ada waktu, dibanyaki bacaannya lebih baik. Lebih baik. Kalau dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka banyak datang dari Nabi Muhammad SAW berbagai macam bentuk zikir yang dicontohkan oleh beliau kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan zikir-zikir ini mengandung berbagai macam bentuk makna. Di antaranya ada makna perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan bentuk perendahan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk makna dalam zikir sebelum tidur diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama adalah doa Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ini dibaca sebanyak tiga kali. Apa dalilnya? Dari Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hafsah mengatakan kana idza arada an yarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqum. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur, maka beliau menghadap ke kanan dan meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma qini 'adzabak yauma tab'atsu ibadak thalatha miraran, sebanyak 3 kali. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, qini, lindungilah aku, 'adzabak, dari azabmu, yauma, pada hari, tab'atsu, engkau membangkitkan, ibadak, hamba-hamba. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Ini dibaca sebanyak tiga kali. Ini yang pertama. Yang kedua juga dari Nabi Muhammad SAW adalah ucapan yang sering kita dengar atau yang sering kita amalkan, yakni Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya, atau dalam riwayat lain Bismikallahumma ahya wa bismika amut, sama saja. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Kenapa ini dibaca sebelum tidur? Karena sudah kita katakan sebelumnya, yang namanya tidur itu kata para ulama ia adalah al-mautus sughra, kematian kecil. Tidur itu sama dengan kematian kecil. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin tahan nyawa kita pada saat tidur, kita meninggal. Tapi pada hakikatnya Allah tahan nyawa kita pada saat kita tidur. Tapi bagi yang Allah ingin lepaskan lagi, Allah kembalikan lagi, akhirnya Allah jadikan dia hidup lagi. Itu makanya tatkala seorang tidur, Nabi Muhammad SAW mengajarkan ini. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Apa dalilnya? Dari Hudzaifah bin al-Yaman, beliau mengatakan kana Nabi SAW idza awa ila firashihi qala. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau hendak tidur ke tempat tidur beliau mengucapkan Bismikallahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat Muslim Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan ini insyaallah sudah kita hafal seberataan. Dan tidak ada tambahan amitna 'alal imani wal islam. Banyak biasa ada tambahan amitna 'alal imani wal islam. Ini artinya bagus. Kalau hendak membaca silahkan, tapi jangan diyakini ini datang dari Nabi Muhammad SAW. Artinya ya Allah, wafatkanlah kami di atas keimanan dan keislaman. Ini doa yang bagus, namun yakni jangan kita yakini ini sebagai doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ucapan Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin.
panjang. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Artinya, dengan nama Allah aku letakkan punggungku ini, dan dengan namamu aku mengangkatnya ya Allah. In amsakta nafsi farhamha, apabila engkau lepaskan lagi nyawaku, atau apabila engkau tahan nyawaku, maka rahmatilah. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau lepaskan lagi nyawaku, maka lindungilah ia, sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang saleh. Ini juga datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis. Ini ulun tutup. Ini yang terakhir. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebelum tidur bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Takbirnya beda, tidak seperti salat, tapi takbirnya 34 kali. Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dalilnya adalah pada saat Fatimah, yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Fatimah radhiyallahu anha pernah mengeluhkan bahwasanya ia kelelahan, repot mengurus urusan dapur, urusan rumah. Kemudian dia mengeluhkan bahwasanya dia capek dan kelelahan kepada Nabi Muhammad SAW, minta untuk diberikan pembantu atau khadim kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolongnya di rumah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fatimah, awala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah engkau, wahai Fatimah, aku tunjukkan apa yang lebih baik daripada pembantu yang engkau pinta? Maukah aku tunjukkan? Karena Fatimah tadinya mengeluhkan bahwasanya dia capek dan kelelahan untuk mengurusi rumah. Ini aku tunjukkan nih kamu satu amalan yang mana ini lebih baik daripada pembantu yang engkau pinta. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, idza awaituma ila firashikuma. Nabi berkata kepada Ali dan Fatimah, apabila kalian hendak menuju tempat tidur kalian dan ingin segera tidur di tempat tidur kalian, fakabbira 33. Maka hendaklah kalian bertakbir, bertasbih 33 kali, dan hendaklah kalian bertahmid 33 kali, dan hendaklah kalian bertakbir 34 kali. Maka itu kata Nabi Muhammad SAW lebih baik dari yang namanya pembantu yang sedang kalian pinta. Sebagian ulama mengatakan, apa kata mereka? Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, maka ini akan membebaskan dirinya dari keletihan, kecapean, dan akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Fatimah sebelumnya mengeluhkan kepada Nabi bahwasanya dia lapah, ingin ada pembantu yang membantunya. Capek dia. Kemudian Nabi tunjukkan zikir ini untuk menambah kekuatannya. Maka barang siapa yang mungkin merasakan keletihan dalam mencari nafkah atau keletihan dalam hidup atau kecapean luar biasa, amalkan ini. Insya Allah kata para ulama akan memberikan kekuatan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jemaah dimuliakan Allah, sebenarnya masih banyak zikir-zikir yang lain yang mungkin bisa kita bahas insya Allah.